Halo, perkenalkan nama saya Stella Venda dengan NPM 22120111028. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tata cara penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta upaya hukumnya. Untuk yang pertama, di latar belakang tuh kita punya kegiatan persaingan itu adalah sebuah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan oleh kehidupan sehari-hari manusia, jadi sangat terikat. Maka dari itu persaingan usaha ini merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan adil. Nah, maka dari itu persaingan usaha ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kemudian ini dalam perjalanannya disempurnakan oleh berbagai regulasi yang ada. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri di sini saya merumuskan dua. Yang pertama ada bagaimana tata cara penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat dan monopoli di lingkup di tingkat KPPU, dan yang kedua ada bagaimana mekanisme upaya hukum yang dilakukan untuk banding maupun kasasi untuk penanganan usaha persaingan usaha tidak sehat maupun monopoli. Nah, untuk yang pertama itu ada tata cara penanganan perkara di KPPU. Gimana sih penanganan perkara persaingan tidak sehat dan monopoli di KPPU itu? Ada caranya dimuat dalam peraturan KPPU nomor 2 tahun 2023 tentang tata cara penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, tahapannya itu meliputi ada yang pertama itu adanya penyelidikan. Jadi KPPU ini pertama melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat atau atas inisiatifnya sendiri terkait si praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini. Terus yang kedua itu ada pemeriksaan pendahuluan. Jadi untuk memeriksakan apa dugaan pelanggaran yang diterima maupun yang KPPU selidiki itu benar atau tidak adanya. Kemudian ada pemeriksaan lanjutan, yaitu ini juga melibatkan pemanggilan saksi ahli dan permintaan dokumen. Terus ada juga musyawarah majelis komisi, ini juga untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir itu ada putusan yang diumumkan secara terbuka dan dapat dikenai sanksi administratif atau tindakan tertentu. Nah, untuk yang poin nomor 2 itu kita punya upaya banding ke pengadilan niaga kalau misalnya para pihak pelaku usaha itu tidak puas dengan putusan KPPU, mereka tuh bisa mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, yaitu ke pengadilan niaga atau enggak ke Mahkamah Agung. Nah, untuk yang pertama, kalau untuk yang upaya banding sendiri ke pengadilan niaga, jadi pihak-pihak ini kalau misalnya yang dikenai sanksi tidak menerima putusan dari KPPU, mereka itu bisa mengajukan keberatan ke pengadilan niaga, tapi dalam waktu 30 hari setelah putusan diucapkan. Nah, mekanisme itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2021, dan prosesnya itu meliputi pendaftaran keberatan, pemeriksaan oleh hakim, dan pengumuman putusan yang bersifat final dan mengikat. Dan sampai kalau misalnya para pihak masih tidak setuju dengan putusan dari si pengadilan niaga ini, bisa dilakukan upaya hukum lebih lanjut, itu banding ke Mahkamah Agung untuk mengajukan keberatan atas keputusan si pengadilan niaga ini. Jadi kalau misalnya si pihak yang nggak puas ini bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi dia dalam waktu 14 hari itu harus mengajukan kasasi. Setelah banding yang dilakukan harus cepat-cepat nih, nggak boleh lewat dari 14 hari ini, harus diajukan ke Mahkamah Agung. Jadi permohonan kasasi ini diajukan juga untuk melalui pengadilan niaga yang memutus perkara tersebut, dan Mahkamah Agung akan menilai nanti melalui kasasi ini apakah memang adanya kesalahan dalam prosedural atau dalam pemutusan putusan. Nah, jadi kesimpulannya dalam penanganan praktik monopoli dan tata persaingan usaha tidak sehat di Indonesia ini memiliki banyak tahapan yang dilewati, mulai dari KPPU, dari tingkat banding di pengadilan niaga sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Maka dari itu dalam penyelesaiannya juga banyak pihak yang akan dilibatkan dalam penanganan si persaingan usaha tidak sehat dan monopoli ini, dan kiranya juga ada tantangan-tantangan juga dihadapi oleh pihak-pihak baik KPPU itu sendiri ataupun dalam proses penegakannya dalam penyelesaian di tingkat KPPU dibanding pengadilan niaga. Penyelesaian di KPPU
keberatan dibanding di Pengadilan Niaga, dan kasasi di Mahkamah Agung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.